Oke, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rifan Mendika dengan rekan saya yaitu Nama saya Rafael Laima. dan kali ini saya akan mewawancari praktisi dari advertising atau yang bisa disebut periklanan. Boleh dikenalin dulu namanya, Bang? Oke, halo semua. Nama saya Rizky Fajar Nugroho, biasa dipanggil Rizky. Oke, mau nanya nih, kira-kira deskripsi pekerjaannya tuh kayak gimana sih? Oke, kalau paling perkenalan dulu, gue perkenalin gue bergerak di bidang apa ya untuk Iya. kerjanya. Jadi masuknya termasuk advertising. Gue di industri kreatif di suatu digital agency base-nya di Jakarta. Nah, itu namanya digital agency Aitindo. Untuk job deskripsi gue sebagai graphic designer udah berjalan sekiranya 3 tahun lah gitu. Terus job desk keseharian lu apa sih, Bang? Oke, kalau untuk job desk gue sebagai graphic designer itu di agensi ya, dari mulai pitching, kita dari mulai pitching itu deck pitching, jadi dari rame-rame. Diambilnya sama deskripsi job deskripsinya diambil rame-rame, dari mulai gua graphic designer, terus ada copywriting juga, dan juga ada art director, ada produser, ada account eksekutif. Itu step awalnya brainstorming untuk big idea-nya sampai dengan target audiens semua gitu. Nah, untuk gua sendiri job deskripsinya desain grafik itu dari mulai ide visual, ide konten visual, kemudian gua untuk memvisualisasikan komunikasi melalui visualnya itu di gua, dari mulai gambar, kemudian di trace ke digital yang kemudian nanti dijadi sebagai satu konten yang dipromosikan gitu. Oke, dari sekian banyaknya deskripsi sehari-hari gitu, kira-kira tantangan terbesar buat Abang Rizky ini apa? Oke, tantangan terbesarnya jadi kalau di agensi itu kan dia kan menghandle bisnis to bisnis agensi itu ya, advertising agensi itu. Misalnya hari ini kita jadi lagi megang kliennya obat gitu. Di sini boleh sebut brand ya? Boleh. Nah, misalnya kita hari ini pitching atau meetingnya lagi ngebahas obat Decolgen gitu untuk 2 hari ke depan. Nanti hari selanjutnya kita ngebahas jadi tim otomotifnya OLX Autos gitu. Ntar hari selanjutnya ngebahas untuk kliennya Philips Lighting gitu, jadi orang lampu. Nah, tantangannya tuh macam-macam. Jadi hari ini gue jadi orang lampu, besok gue jadi orang otomotif, besok gue jadi orang obat. Nah, untuk menanganinya kan itu pasti ada burnoutnya ya, ada transisinya lah, dari yang megang obat, megang otomotif, megang lampu dan lain-lain. Nah, burnoutnya gue coba untuk ekspor terus. Jadi untuk learning terus, belajar terus, learning, ekspor apa yang harus dibuat, apa pemecahan masalahnya, seperti itu sih, kayak gitu. Terus selanjutnya suka dukanya apa sih, Bang? Nah, suka dukanya sukanya dulu ya, jadi dari enaknya. Nah, kalau untuk di industri kreatif ya, digital agency ini ataupun advertising agency, sukanya itu akan banyak banget pembelajaran, learning yang didapat. Portofolio itu udah pasti. Jadi kita anggapnya tuh agensi itu, advertising itu, kerjaan kita sebagai playground kita, tempat bermain kita untuk di bidang industri ini. Jadi sukanya tuh bakal seru banget, macam-macam ya brand yang akan kita pegang, dan juga kan macam-macam bagaimana masalahnya, bagaimana pemecahan masalahnya, problem solvingnya gitu. Jadi luas lah gitu, seru, bakal seru banget sih. Untuk portfolio itu pasti bakal bagus banget untuk karir lu ke depan gitu. Nah, kalau dukanya udah banyak yang tahu juga ya, di agensi, di advertising itu karena kita di industri kreatif ya. Nah, untuk jamnya sih paling jam kerjanya itu. Jadi lu bisa meeting sampai malam atau tengah malam, lu tetap handle kerjaan untuk ngejar deck pitchingan biar ngedapetin kliennya supaya mau kita handle gitu, supaya ada
terjalinnya kerjasama bisnisnya gitu. Nah itu kan bakalan banyak banget hektiknya gitu ya, kreditnya. Nah itu di situ sih dukanya, jam kerjanya itu bakal gila-gilaan, kurang tidur udah pasti gitu. Cuman tetap kita bagaimana menyikapinya, bagaimana untuk manage-nya, dan tetap ada dimana kita butuh break juga, istirahat, nggak melulu di depan laptop apa depan komputer kerja terus, mikir kan butuh break, dan breaknya itu juga sambil explore juga apa yang bisa kita dapat gitu. Oke, Gitu sih. paling selanjutnya itu kan dari graphic designer tuh harus kreatif ya. Iya. Nah, gimana sih cara Abang Rizky ini nyari kekreatifannya gitu, kayak keseharian tuh ngapain aja? Oke. Kayak nge-explore buat kreatif, buat tema-temanya gitu gimana? Oke. Nah, kalau untuk gua pribadi, cara gua untuk terus eksplornya, nah, kita kan megang gadget sekarang kan udah zamannya gadget ya, Iya. digital. Nah, di situ tuh banyak banget kita manfaatin gadget, dari main sosial media, kita explore terus apa yang bisa kita ngelihat referensi brand-brand, misalnya head to head brand yang akan gue pegang, misalnya obat. Gue cari brand lain, brand obat lain, gimana sih dia untuk dari mulai gaya visualnya, terus gaya komunikasinya gitu, terus gimana gue bisa untuk terus explore, dan gimana gue bisa untuk terus lebih baik dari head to head brand itu tersebut. Nah kemudian kalau untuk dari sisi kehidupan sehari-hari, nah kita, kalau gue pribadi kan, kita kan dikaruniai mata ya. Nah mata itu gue pakai untuk, misal gue lagi di jalan naik kendaraan, gue lihat sekeliling gue sambil gue jalan, apa yang bisa gue tangkap, apa yang bisa gue jadiin referensi, explore untuk jadi masukin ke ide-ide brand yang akan kita pegang gitu. Misal di jalan gue lihat, oh billboard ini lagi ada iklannya si ini, oh cara komunikasinya kayak gini, oh cara visualnya kayak gini gitu. Terus gue lihat lagi ada apa di jalan yang bisa gue tangkap buat referensi gue nanti ke depannya untuk ide konten gue lah, ide visual gue ke depannya gitu. Jadi gue gunain sebaik mungkin sih, kita melihat apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita tangkap, dan kita ingat, oh ini kayak gini, oh ini bisa nih gue jadiin untuk bank idea gue. Nah gue punya salah satu tips ya. Jadi gue punya catatan di HP aja, catatan di note HP gue buat namanya bank idea. Nah jadi misalnya gue lagi, HP kan pasti kita bawa kemana-mana ya. Gue lagi di jalan, gue ketemu ide yang habis gue lihat dari billboard atau dari brand apa atau dari digital signage apa, wah bagus nih idenya kayak gini, gue buka HP, gue catet. Terus misalnya gue lagi ke MRT, nah itu kan banyak tuh advertising semua digital, semua digital signage apa, itu gue catet. Jadi gue kumpulin bank idea gue. Atau juga misalnya di rumah lagi nonton TV, itu juga banyak, pokoknya semua di sekeliling kita tuh bisa kita jadiin referensi gitu. Misalnya apa, misalnya nih kayak lagi duduk di sofanya kayak gini, bentuknya kayak gini, desainnya apa yang bisa kita manfaatin gitu dari ini, misalnya gue catat gitu. Jadi kayak gitu, ini kan kayak gini misalnya estetik gitu ya, desain sofa sekarang estetik apa, oh bisa gue catat. Jadi brand sofa nanti untuk visualnya, untuk gaya komunikasinya bermain di estetik clean gitu, atau gimana segala macam gitu sih. Oh jadi intinya kayak manfaatin sekitar aja ya? Iya betul. Lanjut, pesan. Selanjutnya lu udah pesen nggak sih Bang buat mahasiswa yang sekarang buat terjun ke advertising gitu? Oke. Pesan gua untuk terjun ke advertising ya. Untuk pesan gua, lu pilih untuk terjun ke advertising agency atau kreatif agency, itu udah untuk step awal yang bagus, untuk step awal yang benar gitu. Lu ambil pekerjaan untuk nyari experience ya, untuk nyari pengalaman di agensi itu udah bagus, karena yaitu tadi yang udah kita bahas ya, bakal banyak banget portfolio, bakal dapat experience-nya banyak, berbagai macam brand yang lu pegang. Nah untuk untuk explore-nya itu bakalan luas banget.
Nah, untuk kesan-kesan gua, lu sebagai mahasiswa yang mau terjun ke agensi, nikmatin, terus buat itu jadi happy, jadi senang, jadi playground, jangan dibuat beban. Emang itu bakalan banyak banget burnoutnya nih, lu nanti di agensi itu ketemu klien A, B, C, dan ketemu problemnya kayak gimana untuk menangani brandnya itu sebagai untuk media promosinya, itu bakal banyak banget problem burnoutnya gitu, lu bakal stuck gitu. Cuman itu jangan lu jadiin beban, tapi malah jadiin tantangan buat ini gue harus bisa ngelewatin ini, gimana cara problem solvingnya, gimana cara mecahin masalahnya si brand ini, goalsnya kayak gini, target audiensnya kayak gini. Jadi jangan dibikin beban gitu, dibikin happy lah gitu. Sama paling eksplorasi sih, lu harus bener-bener explore terus, karena ya di anak-anak komunikasi, anak-anak desain komunikasi visual atau ilmu komunikasi itu kan nggak jauh dari itu, kan bakal bersinggungan tuh, bakal satu lingkup ya di industri kreatif. Nah itu kalian walaupun kalian sebagai copywriting apa sebagai anak komunikasi, tapi kalian tetap bisa learning atau tetap cari referensi gitu ya dari visual. Visualnya kayak gini, berarti pesan yang ingin disampaikannya kayak gini gitu. Karena nantinya di dunia kerja, anak ilmu komunikasi dengan anak desain komunikasi visual itu akan bekerja sama, akan tektokan sering. Itu bakal jalan bareng. Nah itu jadi kalian harus saling paham satu sama lain lah gitu sih. Oke, gitu sih, paling gitu ya wawancara dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.